lancar begitu ya untuk membuat indeks ini. Coba kita langsung saya tunjukkan kembali praktikum yang kemarin ya. Sedikit mengulang, mohon maaf kalau yang sudah lancar. Share dulu ya. Kita langsung pakai PG admin aja. Sebentar saya buka modul praktikumnya. Oke. Kita akan coba terlebih dahulu buat tabel employee ya. Tabel employee sebentar ya, tabel employee. Oke, create table employees ya. Add serial primary key, kemudian first name. Jadi ini ada 4 tabel, 4 kolom ya. Yang pertama sebagai primary key adalah employee ID, kemudian first name dengan tipe data varchar, kemudian juga last name ya, ini juga varchar, kemudian yang terakhir adalah email. Contohnya seperti ini. Nah, yang email ini kita buat unik. Perhatikan, kenapa kemudian email ini kita buat unik? Agar pada saat penyimpanan atau update data, jika kemudian ada data yang sama, maka secara otomatis database akan mengeluarkan petunjuk atau mengeluarkan peringatan ya kesalahan, karena tidak boleh ada email yang duplikat ya. Hal yang serupa sebenarnya bisa kita terapkan juga pada berbagai data yang tidak memperbolehkan duplikat data. Contohnya apa lagi? Ada nggak kira-kira misalkan kasus-kasus yang kemudian kita tidak boleh membuat duplikat data, tapi itu bukan primary key? Atau kira-kira ya, Ferdi, apa aja selain email yang kira-kira datanya nggak boleh duplikat kalau kita menyimpan sebuah data? Plat mobil, oke. Kalau kita misalkan membuat aplikasi mobil misalnya. Ada lagi? Serial number handphone, ya, itu tidak boleh kemudian double ya. Ada lagi? Ya, banyak ya. Misalkan kalau data mahasiswa, selain nomor induk mahasiswa, ya. Jadi gini, kalau kemudian nomor induk mahasiswa kita jadikan sebagai primary key, otomatis kan dia tidak boleh duplikat. Tapi kalau kemudian misalkan primary key-nya kita buat seperti ini, primary key-nya serial atau auto number. Jadi pada saat kemudian disimpan, ID-nya itu akan di-generate secara otomatis oleh database.
ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, otomatis kalau kemudian primary key-nya itu adalah auto number atau seri atau di generate secara otomatis, maka NIM, misalnya kita punya data mahasiswa, NIM itu harus kita buat sebagai unik, ya. Kenapa? Agar kita jaga nih, jangan sampai ada kesalahan menyimpan data yang sama, maka secara otomatis database akan mengeluarkan warning. Demikian juga misalkan nomor handphone, nomor HP, ya, apalagi ya. Kalau di data barang, misalkan tadi ya kode barang, kemudian mungkin kalau di bank nomor rekening, ya, nomor induk karyawan, nomor induk kependudukan dan seterusnya, ya, nomor induk statistik siswa nasional, ya. Nah, itu adalah data-data yang tidak boleh duplikat. Jadi nanti kalian harus lihat, ya, konteks penerapan datanya. Ini penting. Jadi sesuatu yang kemudian Anda anggap tidak boleh duplikat, jadikan itu sebagai unik, ya. Jadi tambahkan indeks unik. Contoh di sini, create tab employees, emailnya sebagai unik, ya. Syntax error. Banyak. Oke. Sudah terbentuk data employee. Kita cek ya di sini. Mana nggak kelihatan ya? Guys. Ada. Kita buat di mana ini? Coba kita tes ulang ya. Create table. Oh, ini di sini di tes DB. Sorry. Saya maunya buatnya di sini di latihan ya. Query tool-nya. Nah, ini di latihan. Ini di tes DB. Sorry. Oke. Kita jalankan. Kita refresh. Nah, employee sudah ada ya. Dengan 4 kolom. Kalau ID, first name, ya. Kalau kita tes lagi. Oke. Kita pakai GUI-nya punya employee ID. Ini ya. Dia kalau serial, dia akan buat seperti ini defaultnya. Next value. Oke. Kemudian jadi secara otomatis di sini ya ada 2 indeks ya, indeksnya primary key 1 ya, kemudian indeks unique 1 ya. Kemudian kita tampilkan dulu di sini ya. Jadi untuk mengecek indeks itu perintahnya adalah ini ya, select table name, kemudian index name, index definition from pg indexes where. Kalau ini semua kita coba tes ya. Ini ada 2 tabel ya.
Iya, banyak banget. Wah, sebelah kirinya kan akan muncul ini berbagai macam nih. Tuh, termasuk yang ada di tabel sistemnya ini. Ya, makanya kita supaya lebih mudah kita kasih filter where table name sama dengan employees. Oke. Nah, jadi di employees kita lihat ada dua indeks, yaitu employees primary key. Tuh. Dia menggunakan B3, ya lihat, using B3. Kemarin sudah dijelaskan selintas beberapa tipe indeks, ya. Kemudian employee email key, ya. Email key di sini juga menggunakan B3. Jadi kalau kita ingin ngecek indeksnya apa saja pada satu tabel, kita buat script seperti table name, index definition, PG. Nah, jadi semua keterangan tentang indeks itu disimpan di tabel PG index. Ini adalah tabel sistem ya. Sistem database yang dipunya oleh Postgre. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan dulu ya di sini. Kemarin kita tambah mobile phone ya, atau nomor HP atau nomor ponsel. Kita tambahkan dulu alter table employees at mobile phone varchar 20 misalkan ya. Oke. Nah, kita cek ulang ya. Cek ulang tabel indeksnya ada berapa. Nah, kita tinggal klik query history. Tinggal kalian copy aja nih. Atau di sini langsung nih. Tuh. Ya. Kita jalankan. Maka di sini belum, masih ada dua ya. Tadi baru menambahkan mobile phone-nya saja. Belum dibuat indeksnya. Ya. Jadi tetap masih ada dua. Oke. Kita buat unique indeksnya pada field mobile phone ya. Oke, on employees mobile phone. Kolomnya adalah mobile phone. Kita eksekusi, create index sukses. Nah, kita cek lagi. Ini dia. Copy employee, kita eksekusi. Nah, kita lihat sudah ada 3 nih. Index employee mobile phone. Ya, sesuai yang kita buat tadi. Jadi pada database ini, pada tabel employees sudah ada 3 indeks. 1 indeks primary key, 2 indeks unique yaitu email dan mobile phone. Nah, kemudian kita tes untuk menguji indeks ya. Kita masukkan data baru, insert into employees ya, first name. Jadi ini sintak untuk insert ya, supaya kalian terampil database. Insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian nama kolomnya ya, nggak harus berurutan.
first name, last name, atau last name dulu bisa juga, ada masalah. Yang jelas tabel-tabel yang akan di-insert, fill-fillnya yang akan di-insert itu dipisahkan dengan tanda koma, ya. Kemudian nilainya sesuai urutan. Jadi kalau seperti ini values, nah urutan pertama adalah first name. Maka misalkan kalau kita memasukkan nama Ferdi, berarti Ferdi di first name, karena di employees yang di atasnya ini, ya, first name duluan. Kemudian last name-nya, ya, Maulana. Kemudian emailnya, misalkan ferdi@gmail.com, nomor HP-nya adalah 0812123455. Seperti itu. Oke, kita eksekusi. Sudah masuk datanya, ya. Kalau kita mau cek ulang, select bintang from employees. Maka sudah ada Ferdi, employee ID-nya otomatis, di-generate secara otomatis 1. Maulana ferdi@gmail.com 08123455. Nah, bagaimana kita menguji email dan mobile phone ini? Ya kita tes saja di sini, ya. Kita ulang yang tadi nih, di history, ya. Insert, misalkan kita kasih nama bukan Ferdi, tetapi misalkan Andi. Andi apa ya? Andi Harahap. Oke. Nah, misalkan ini andi@gmail.com. Nah, kasusnya kita misalkan nomor HP-nya nggak sengaja kita masukkan namanya sama. Nomornya sama. Kita tes. Insert. Tuh. Maka sistem atau database akan mengeluarkan error, kesalahan, duplikat key value violates unique constraint. Jadi nilai duplikasi ini melanggar ya batasan indeks employee mobile phone. Nggak boleh nih. 08121 sudah ada already exist. Nah, ini berhasil. Jadi ini fungsinya nih. Jadi sistem akan menjaga ya integritas data, dia akan mencegah data duplikat. Karena kalau ada duplikat nanti bahaya, bikin pusing. Ya. Demikian juga kalau misalkan ininya udah benar, ya, tapi kemudian ininya salah. Ferdi misalnya, ini belum dirubah. Cek, sama juga. Ya, duplikat key value violate unique constraint employee email key. Ya, jadi key email yaitu ferdi@gmail.com already exist. Oke. Ya. Jadi kita sudah berhasil mencoba membuat satu unique key yang akan mencegah duplikasi data. Ya, setiap data yang diinsert atau yang diupdate, kalau terjadi update, maka sistem akan mengeluarkan kesalahan jika terjadi duplikat key. Kemudian contoh berikutnya, kalau kita buat multiple column index, ya. Multiple column index. Jadi perhatikan, misalkan ini kasusnya di satu perusahaan. Satu perusahaan itu biasanya punya nomor kantor, ya, yang menggunakan PABX, dan biasanya nomornya sama, tapi kemudian yang membedakan itu adalah extensionnya. Ya. Kira-kira ada yang punya gagasan kasus yang serupa, ya, dua file yang digabung tidak boleh sama.
saya pikir-pikir apalagi gitu ya yang kira-kira belum tidak boleh sama. Kalau nama orang, misalnya first name last name, misalkan Ferdi Maulana, bisa juga nama itu memungkinkan sama, yang gabungan yang tidak boleh sama, ya. Yang paling memungkinkan ya ini contohnya. Nanti kalau misalnya Anda ketemu di dunia nyata, di dunia pekerjaan, boleh Anda terapkan kayak atau seperti ini, ya. Nah, jadi unique keys-nya itu nanti kita coba dulu, ini kita tambahkan dulu work phone dan extension, ya. Oke, sukses. Kemudian kita buat unique key-nya, create unique index. Anda boleh bebas saja, misalkan Anda kasih bahasa Indonesia telepon kantor, ya. Kemudian on, nama tabelnya apa, kemudian field yang akan dijadikan indeksnya, fieldnya kita pilih, ya. Karena di sini kita akan buat dua kolom sebagai unique key-nya, kita buat seperti ini, ya. Indeks telepon ngampor, work phone extension. Oke, kita eksekusi. Oke, sukses ya. Nah, kita cek select indeksnya lagi ya. Ada berapa ini dia? Nah, perhatikan di sini. Oh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, telepon kantor, Unix index, B3. Nah, menggunakan work. Kalau yang atas kan satu kolom atau satu field, atributnya cuma satu. Kalau ini B3-nya 2, work point dan extension. Maka untuk mengujinya, kita tes ya. Kita masukkan dulu satu baris pada tabel employees. First name, kemudian last name, work phone, kemudian extension, kemudian values-nya misalkan coba di sini Yo, kemudian last name-nya Damara, kemudian work phone-nya berapa misalkan nomornya. Kalau di Indonesia biasanya 88123455. Extensionnya misalkan 11 ya. 8812345511 ya. Ya, tes. Kita masukkan dulu, karena kosong maka dia akan berhasil. Kita cek ya. Kita cek select bintang from employees ya. Stio sudah masuk 8812345511. Nah, kemudian coba kita masukkan karyawan yang lain dengan nomor misalkan kita masukkan begini. Siapa ya? Adrian apa S-nya? Surya, Pak. Adrian Surya. Oke. Nah, misalkan ininya sama, nomor kantornya kan nomornya kantornya sama, tapi extension beda. Ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Bisa. Nggak ada masalah, dia masuk, tidak error. Jadi walaupun nomornya sama, tapi karena extensionnya berbeda masih bisa. Coba kita lihat. Oh, Adrian, nomornya sama kan? Cuman extensionnya. Demikian pula kalau nanti extensionnya dibalik, ada yang sama, kemudian tapi work phone-nya beda, masih bisa. Misalkan kita tes, ya, apalagi nih.
Puji Adriansyah. Oke. Nah, ininya beda nih, ya. Misalkan 346. Kemudian ininya sama Setio tadi. Tes. Nah, sukses juga. Jadi nggak ada masalah, ya. Select. Oke. Lihat. Si Setio sama Adrian workphone-nya sama, nggak ada masalah. Kemudian Adrian sama Puji, Setio sama Puji extensionnya sama satu-satu. Masih bisa juga. Kenapa? Karena workphone-nya berbeda. Jadi harus kombinasi ini yang kemudian sama, maka akan mengeluarkan error. Kita akan tes yang ketiga, ya. Misalkan Ari Amanto, ya. Nah, katakanlah ini sama dengan Puji Adriansyah, ya. Adrian Surya, ya. 8 Damara sama Damara, ya, berarti ya. Setio Damara, Ari Amanto. Nah, kita cek apakah mengeluarkan error atau tidak. Nah, error duplikat key, ya. Jadi kalau dua kolom ini, ya, sama, ya, gabungan, maksudnya kombinasi, ya. Aduh, kenapa ini ya? Keklik sama saja. Kenapa jadi loncat? Aduh, kenapa jadi loncat-loncat begini? Sebentar. Ini kenapa jadi loncat-loncat begini? Saya tutup dulu deh. PG admin. Restart dulu PG adminnya. Enaknya di sini dia masih ada ya historinya itu. Ya, saya berkali-kali pakai, ternyata ada historinya nih. Oke. Jadi kita sudah berhasil tadi. Kalau kemudian ada data yang unik, ya, baik itu single field, single column, single attribute, atau tadi dengan banyak kolom, multiple column, ya. Jadi ini unique constraint. Constraint itu kan batasan, jadi kita membuat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Jadi nomor handphone itu unik, tidak boleh dilanggar. Maka kalau dilanggar, dia akan mengeluarkan warning, ya, peringatan error bahwa terjadi kesalahan karena duplikasi data. Nah, selanjutnya kita akan coba eksperimen lagi. Kita akan buat data yang lebih banyak, ya, data yang lebih banyak di sini, ya. Kita akan buat data lebih banyak. Contohnya di sini. Di sini ada nggak, ya? Tadi saya sudah cari contoh datanya di
internet, ya. Kita akan lihat efektivitas. Ini dia. Mana tadi create datanya? Saya cari datanya. Kita buat dulu ya. Di sini kita buat dulu. Ini masih di latihan ya. Kita buat tabel people. Ya, kita lihat efektivitas dari indeks ini ya. Oke. Di sini sudah ada satu tabel people dengan 3 kolom, ID, first name, dan last name. Jadi kalau kita lihat di sini tabel people ini, kolomnya 3, kemudian kita bisa jadiin misalkan kalau mau ini primary key. Ya, saya nggak bisa dulu lihat contoh datanya dulu ya, sebentar. Contoh datanya, oh iya nih, harusnya dia ya, datanya tadi, oh iya ini ID integer generated by default ya. Kita akan coba masukkan datanya ya. Oke. Ini perhatikan. Kita akan masukkan 1000 data nih. Wah, keren kan? 1000 data nih, 1000 data tuh. Banyak banget ya, kita tes. Oke. Ada 1000 data di people ini ya. Kalau kita cek di sini, select tentang from people ya, banyak ya. Select bintang from people, ini ada 1000 data. Kita lihat untuk menjalankan query ini, perhatikan di situ. Ini membutuhkan berapa waktu? 328 milisecond. Ini tanpa ada indeks. Ya, kita lihat indeksnya ada sebenarnya, primary key. Ya, primary key yang ID ini. Tetapi kita akan lihat kalau kita mencari data ya berdasarkan first name dan last name, maka primary key index ini tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan ya. Coba kita lihat kalau misalnya kita punya query seperti ini. Ini kan datanya ya. Kita lihat datanya nih, dari mana datanya? Misalkan kita cari data nih yang ada di baris berapa ya? Supaya kelihatan bedanya. Baris 500 yang di tengah-tengah. Ya. 500 siapa 5 susah. Ini aja 501 Alice Blair. Ya. Alice Blair. Where first name Richard Alice. Ya. Ini butuh waktu si Alice ini 124 milisecond untuk mencari Alice. Nah, ini belum ada indeks menggunakan first name ya, indeksnya pakai primary key aja. Nah, kita analisa di sini, jadi ada tool, kalau biasanya kemarin kita pakai explain ya, di beberapa latihan kemarin. Nah, kalau di GUI ini explain ini, di F7 nih explain. Ini ada beberapa pilihannya, ada verbose, cost, buffer, timing. Ya, kalau misalnya kita tes di sini,
Jadi untuk menjalankan query ini seperti apa ya defaultnya. Nah, jadi perhatikan dia akan memperlihatkan kepada kita, dia akan scan berdasarkan dari baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Ya. Kalau kita klik di sini node type sequential scan. Jadi urutan dia dari baris 1 dan seterusnya. Ya. Filternya first name tag Alice. Nah, kita coba analisnya pakai cost sequential scan cost. Kita cek. Nah, total cost-nya 186, startup cost-nya 0, ya. Plan row-nya kurang lebih 18, plan width-nya adalah 17. Nah, ini cost-nya 0, ya. Kemudian row-nya tadi 186, first name-nya, statistiknya ada, ya. Oke. 0186. Nah, ini kita saya ini dulu screenshot daripada bolak-balik postnya. Oke. Kita screenshot dulu ya. Kalau kita coba pakai timing ya. Oke. Set. Mana tadi? Oh, kita tes dulu. Total cost sekian, 186. Mana timingnya? Kelihatan. Ulang deh. Costnya dihilangin, pakai timing aja. Bisa 2. Nah, pakai timingnya, mana timingnya ya? Kok nggak kelihatan? Berapa detiknya? 80, oh ini 81 milisecond dia bilang ya. 81, ya, tapi kalau ini kita cari, mana ya? Di sininya nggak ada ya. Explain, statistik, sequential. Perasaan ada kemarin ya. Sorry, bentar, timingnya nggak muncul ya. Download, zoom out, zoom to original. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang kelihatan angkanya ini, kalau itu ke text summary ya. Summary. First name juga. Oke, kita tes ulang ya. Query editor kan. Timing. Tes. Nggak ada time-nya. Nggak ada ya. Biasanya ada nih, sorry. Kita tes cost lagi ya. Kita analisis, explain. Oke, ini aja dulu lah. Total cost-nya 186. Startup cost-nya 0. Plan row segini. Nah, ini yang cost yang tanpa ada indeks dari Alice. Kira-kira ini query runtime sekitar, kalau kita jalankan lagi, 133 milisecond ya. Nah, kita coba
buat ini ya, Unix. Mana nih? Kita buat indeks ya, indeks. Kita buat indeks di sini, create index, index people nama, on people, people, last name. Nah, bedanya kalau tadi ya Unix apa namanya, multiple kolom, tapi ini indeks banyak kolom tapi tidak bersifat Unix. Nah, ini bisa juga begini ya. Ini beda dengan yang tadi ya. Nah, ini people, last name, first name. Jadi ini multiple kolom indeks ya kasusnya, tapi tidak harus unik. Boleh seperti ini. Tapi di sini perhatikan, ini dia kita awal pakai kolom pertama last name, yang kedua first name ya. Nah, kemudian kita akan coba kinerjanya, misalkan yang tadi ya, si Alice ini. Tadi 133 milisecond. Kita tes ya. Nah, dia query-nya akan cukup jauh ya, 99 milisecond. Tadi sekitar 133. Nah, kalau kita coba analis pakai cost explain ya. Ini juga sama kalau ditampilkan di sini ya. Ini nggak ada banyak perubahan di sini. Kalau di explain, ini query Alice ya. Tes. Startup cost-nya sama juga nih ya. No first name 186, ini nggak banyak berubah ya. Sama juga di sini ya. Tapi di sininya ini sama, mirip ya. Statistik. Kalau menggunakan ini di sini hampir sama ya. Apa ini costnya nggak berjalan ya? Terus coba kita cek dulu. Bentar ya. Ini kok nggak berubah ya? Apa analisanya yang jelek ini? Scam first name cost-nya hampir sama. Kita coba lihat di setting. Hampir sama ya. Sama ya. Tapi kalau kita jalankan di sini, dia lebih apa ya? Lebih singkat, 77 milisecond. Ya. 77 milisecond. Ini lumayan jauh ya. Coba kita misalkan ulang ya. Anda perhatikan di sini, saya ulangi di sini sekitar 70 sampai 80 ya. Ini kalau kita ulang-ulang dia tapi kalau diulang-ulang dia makin banyak. Nah, ini normalnya begitu. Mungkin tadi masih kinerja 70, 80, 68. Nah, sekitar segitulah ya. Makin sering ternyata dia makin berkurang banyak. Oh, ini malah gede nih. Oke, rata-rata dia jatuhnya sekitar 60 sampai 80 lah. Ya. Nah, kalau kemudian indeks ini kita hilangkan, ya, nama kita
coba delete drops ya. Oke. Nah, kemudian kita coba ulang berapa nih ya. Nah, ini di 100 langsung dia naik ke 100-an ya. Tadinya kan 60 kan. Nah, 150. Ya. Oh, di 200. Coba kita tunggu. Nah, pernah juga 71. 67. Ini hampir nggak ada bedanya juga ya. 74. Padahal ini indeksnya udah kita buat hilang. (119 milisecond ya, kurang lebih lah. Jadi dia punya lumayan. Coba kita pakai ini aja ya, di Alice ini. Kita buat lagi. Nah, pakai perintah ini beda nggak nih? First name si Alice. Ada dua nih, tentang dua row efektif ya. Ada dua nih. Query plan-nya ini ya. Sama tadi cost 0, 186 row di sini. Ya. Kalau kemudian kita pakai create index lagi. Create history mana? History, kita coba kita create index lagi ya. Insert tabel people, mana create indexnya. Nah ini dia, kita tambahkan lagi ya, get index people. Oke, sudah ada indeks nama, tabelnya deh, refresh. Indeksnya. Oke. Kemudian kita express historinya satunya lagi, si Alice. Kita ini. Oke. Ini kosnya kok nggak berubah ya? Saya penasaran juga ini kok nggak berubah ya. Tadi saya coba di data outputnya nih. Oke. Tapi yang jelas begini. Jadi ini atau mungkin datanya kurang banyak, bisa jadi ya. Kalau kita bentar. Oh, iya. Salah saya. Kenapa first name ya saya? Hah? Ah? 500 ya. Si Alice ini nama belakangnya siapa? Play. Ini kita lupa nih saya. Jadi ini akan berfungsi katanya
ya jika kita menggunakan last name. Oke. Last name Blair. Last name Blair. Kita coba cost. Nah, ternyata statistiknya berubah kan begini nih tuh ya. Nah, ini saya nyari-nyari ini salah tadi ya. Jadi total cost-nya ini 4,42 ya, bandingkan dengan yang tadi nih. Mana tadi? 186. Ini saya udah, ini yang sebelum kita sebelum kita buat indeks ini 186 ya. Jadi kita lihat di query plan-nya menarik ya, di sini sudah ada analisanya. Jadi untuk menjalankan select bintang from paper where last name Blair ini, dia menjelaskan akan mencarinya dari indeksnya dulu, setelah ketemu baru akan dia rujuk kepada tabelnya. Jadi pencariannya itu pakai indeks sehingga dia akan 4,42. Nah, kita coba ulangi lagi ya. Ini indeksnya kita hapus, maksudnya supaya kita bisa, ini masih ada waktu ya. Ada waktu 10 menit ya. Kita hapus lagi. Ini 4 detik ya, total cost-nya 4,42. Bukan detik, tapi dia ada hitungan tertentu yang menunjukkan cost-nya 4,42. Katakanlah seperti itu. Nah, kita hapus indeksnya di sini. Coba kita analisa lagi, ya, explain lagi. Nah, ini nggak pakai indeks, ya. Langsung begini, gambaran juga berbeda. Dia total cost-nya 186. Jadi dia lebih tinggi cost-nya. Ya. Nah, menarik di sini. Kita ulang, ini 186 ya. Kita ulang lagi, kita buat indeksnya, create index people. Nah, Anda lihat last name sama first name. Oke. Kita jalankan ulang. Kemudian kita select si Blair ini. Kita hitung ulang, explain. Nah, saya ulangi lagi di sini 4,42 cost-nya. Jadi lebih rendah karena pencarian untuk baris dengan last name Blair ini dia akan cari di indeksnya. Nah, bagaimana tadi kesalahan kok yang tadi saya, kalau kan namanya Alice Blair ya, ini Alice Blair. Jadi kalau kita eksekusi, ini kan namanya si Alice Blair nih. Alice Blair. Nah, ini ternyata banyak banget yang Blair. Yang 501 ini kita cari si Blair, Alice Blair. Nah, kalau kita pakai first name di sini, Alice, ya. Alice kan banyak nih. Nah, kita lihat di sini explain. Nah, Anda perhatikan. Jadi kalau kita pakai Alice, maksudnya query-nya where first name, maksudnya pakai atribut first name pertama kali, maka dia tidak akan menggunakan indeks, maksudnya begitu. Di sini Anda perhatikan, dia tidak akan menggunakan indeks, langsung ke tabel people-nya. Sehingga cost-nya juga 186. Kenapa? Karena indeks ini kan multiple column, ya, multiple column, dan multiple column ini ya kita buat ada 2 kolom. Yang pertama adalah last name, yang kedua adalah first name. Kalau kemudian kita filter menggunakan first name, ternyata indeks ini tidak berpengaruh. Jadi kita harus menggunakan filternya itu menggunakan atribut yang pertama dulu, last name. Kalau first name nggak dipakai.
Ya, itu maksudnya. Jadi kalau multiple column itu filternya itu harus digunakan pada kolom pertama urutan. Misalkan begini, first name Elis kan tadi nggak dipakai nih, ya. Tapi kalau kita misalkan di sini awalnya dulu nih, last name sama dengan Blair, N, ya, kita analisa, no, dia langsung pakai nih, tuh lihat nih, ya, beda nih. Nah ini 0, total costnya 8,3. Tuh. Jadi kalau kita gedein, tuh lihat, ini cara dia planning, ya. Ini dulu masuk ke sini karena ada 2. Ya, Anda perhatikan gambarnya. Ini planning yang digunakan oleh dia, ya. Last name Blair and ini, ya. Nah, kalau kita balik, oke, kita balik nih, ya. Anda perhatikan, kita balik. Oke. Kita analisa, ya. Dia sama juga ya. Oh, dia sama, berarti nggak ada masalah nih. Kita berarti boleh. Oh, 0, total cost-nya sama. Index condition-nya last name. Loh, kok index condition-nya masih itu? Ini kan first name nih. Kita eksekusi dulu nih. Oke. Kita cek. Explain. Statistiknya, indeksnya, oke. 8, oh sama, berarti nggak ada masalah nih. Oh, berarti dia bisa, ya. Jadi asal menggunakan salah satu atau salah 2, maksudnya di sini last name-nya dipakai, maka dia analisanya berarti dia akan sama, ya. Misalkan last name sama first name, pokoknya ada last name-nya, indeks ini akan dipakai. Tapi kalau misalkan pakai first name tadi, 1 aja misalkan, first name, nah, ternyata dia tidak menggunakan indeks, maksud saya begitu. Ya, dia tidak menggunakan indeksnya nih. Langsung saja. Nah, ini maksudnya kita menganalisa perilaku bagaimana algoritma Postgre di dalam menggunakan indeks multiple column. Jadi Anda hati-hati. Jadi anak-anak ini fungsinya untuk menganalisa itu. Berarti walaupun ada indeks, tetapi dengan query seperti ini nggak efektif karena dia tidak menggunakan indeks. Tapi kalau pakai last name-nya saja, dia pakai, tuh, ya, dia pakai. Ya, indeks people baru ke, ya. Kalau tadi juga, misalkan tadi first name and last name, ya, nah, dia juga pakai. Ah, lihat, ya, dia pakai. Oke. Nah, inilah perilaku dari indeks multiple column. Kalau tadi Unix multiple column sebelum pembahasan ini agak berbeda pembahasannya. Nah, ini adalah indeks multiple column yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran bagaimana pengaruh indeks terhadap pencarian data. Jadi, indeks ini akan sangat berguna jika database-nya itu sudah berukuran sangat banyak, mungkin ratusan ribu atau jutaan baris. Ini akan sangat memiliki pengaruh yang sangat nyata. Karena semakin besar database, ukuran database, semakin besar, semakin banyak jumlah atau volume datanya, maka query ini akan semakin lambat. Ya, otomatis dengan penggunaan indeks ini akan menjadi optimal. Nah, Anda harus memperhatikan, maksudnya ada beberapa
pola yang kita bisa gunakan, ya, bisa indeks itu kita gunakan pada beberapa indeks, pada beberapa kolom atribut yang kita anggap perlu. Ada Unix index, ada primary key, ada multiple kolom. Nah, kapan itu digunakan nanti sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anda bisa analisa kalau di Postgre pakai tadi ya, pakai tool explain, kalau pakai script atau pakai GUI itu sudah ada. Anda tinggal analisa perilaku dari apa namanya query yang akan dilaksanakan oleh database yang kita miliki. Ini sangat penting ya. Jadi mungkin nanti saya sendiri pernah menghadapi satu kasus di mana datanya sudah jutaan baris. Kadang-kadang query ini bisa 30 detik gitu ya, 1 menit. Karena kalau user di depan untuk hanya eksekusi 1 menit itu lama sekali ya. Jangankan 1 menit, 30 detik aja kalau Anda misalkan tombol ditekan 30 detik, 1, 2, 3, ini lama sekali ya. Idealnya dalam satuan detik 1, 2, 3 muncul. 1, 2, 3 itu paling lebih bagus lagi di bawah 1 detik ya. Jadi kalau query udah 10, 20, itu perlu dioptimasi. Caranya dengan apa? Salah satunya adalah dengan indeks. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau kira-kira ada hal yang perlu didiskusikan, silakan. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Saya Bustami Pak. Saya mau nanya Pak, kemarin kan saya kan nyoba materi Unix Index Pak. Terus gunain Employees ID Pak. Ternyata sebelumnya juga udah ada Pak pas saya materi trigger tuh Pak. Ya. Nyobain Employees ID kan ya Pak ya. Itu tabrakan ya Pak ya? Ya. Jadi kalau kalau indeks itu digunakan di primary key, Anda jangan pakai unique lagi karena primary key itu pasti unik, gitu maksudnya. Ya. Iya Pak, soalnya kemarin kayak gitu Pak. Saya coba lagi error. Jadi kalau yang lain bisa. Primary key itu otomatis unik. Jadi Anda nggak usah lagi kemudian primary key dibuat unik lagi, nggak usah. Ya, gitu maksudnya. Jadi unik itu kita gunakan pada atribut kolom yang bukan primary key, tapi kita anggap perlu, gitu ya. Kita pakai sebagai Unix index, gitu ya. Iya Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Bus Tommy. Baik, silakan. Ada lagi selain Bus Tommy? Partisipannya kok jadi 11? Tadi udah keluar duluan kali ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau ada, ini penting ya, maksudnya materi ini mungkin saat ini Anda tidak merasa hanya sebagai pengetahuan saja, tapi kalau nanti Anda sudah terjun di dunia kerja, Anda menemukan kasus-kasus ini akan sangat banyak, ya, terutama kalau kemudian Anda mengadministrasi atau menangani satu database. Contohlah menjadi sistem administrator atau database administrator, Anda diminta untuk melakukan optimasi kinerja, ya. Nah, ini solusi yang bisa Anda berikan nanti, ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ada beberapa hal yang menjadi kendala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya lihat ya.